Sunan Kudus adalah salah satu tokoh Wali Songo, sekaligus santri alumni pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel. Beliau lahir di Al-Quds, Palestina pada 9 September 1400 Masehi. Kemudian beliau menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Sunan Kudus masih termasuk keluarga bangsawan dari Kerajaan Demak. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq adalah putra dari Raden Usman Haji yang memiliki gelar Sunan Ngudung di Jipang Panolan. Ayah dari Sunan Kudus adalah saudara kandung dari Sunan Ampel. Ayahnya adalah seorang sinopati atau panglima dari Kerajaan Demak. Setelah ayahnya wafat, kemudian Sunan Kudus menggantikan posisi ayahnya untuk memperluas ajaran Islam. Sunan Kudus juga pernah menjadi imam besar di Masjid Agung Demak. Kemudian ada suatu kejadian perselisihan di kerajaan tersebut, hingga membuat Sunan Kudus berpindah tempat ke Tajuk. Cara Sunan Kudus menyebarkan ajaran Islam juga terbilang unik. Walaupun masyarakat di sana kebanyakan masih menganut ajaran Hindu-Buddha, beliau sangat menghargai kepercayaan tersebut. Sunan Kudus melakukan pendekatan dengan masyarakat tersebut dengan menggunakan seni dan budaya dan merangkulnya secara perlahan. Karena memiliki akhlak yang baik dan penuh karisma, Sunan Kudus mendapat simpati dari masyarakat dan diterima dengan baik. Kemudian wilayah Tajuk berubah nama menjadi Kudus berkat ajaran dakwah dari Sunan Kudus yang diambil dari kata Al-Quds yang merupakan kota suci di Yerusalem. Seiring waktu berjalan, kemudian dibangunlah sebuah Masjid Kudus di perjalanan dakwah beliau dalam menyebarkan ajaran Islam. Arsitektur Masjid Kudus merupakan campuran dari Islam, Jawa, Hindu-Buddha, dan Tionghoa. Setelah itu, Sunan Kudus juga suka mengembara ke wilayah yang jauh, seperti Hindustan sampai ke Tanah Suci Mekah. Sunan Kudus memiliki istri yang bernama Dewi Rukil. Istrinya tersebut adalah anak dari Sunan Bonang. Kemudian beliau memiliki anak yang bernama Amir Hasan. Masyarakat di tanah Jawa memiliki banyak sekali kebiasaan yang aneh, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Tentu saja tradisi-tradisi tersebut ditentang oleh Sunan Kudus, dan kemudian masyarakat di sana diajarkan dalam bentuk kajian Islam. Sewaktu beliau berada di Mekah, Sunan Kudus yang sedang melaksanakan ibadah haji bertepatan dengan adanya wabah penyakit yang hampir tak bisa diatasi. Hingga penguasa yang ada di Arab mengadakan sayembara. Siapapun yang menyelesaikan wabah penyakit tersebut, maka akan diberi hadiah yang sangat berharga, dan tentunya dengan jumlah yang cukup besar. Sudah banyak yang mencobanya, namun tidak ada satupun yang berhasil. Kemudian datanglah Sunan Kudus kepada penguasa Arab tersebut, namun disambut dengan tidak ramah. Kemudian setelah perdebatan, akhirnya Sunan Kudus dipersilahkan melaksanakan niatnya tersebut. Lalu Sunan Kudus membaca doa dan beberapa amalan. Dalam waktu yang singkat, dengan izin Allah, wabah tersebut langsung hilang. Beberapa orang yang sakit parah tiba-tiba langsung sembuh. Penguasa Arab itu terkagum-kagum dan ingin memberi hadiah yang sudah dijanjikannya, tapi beliau malah menolaknya. Sunan Kudus hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian batu tersebut dibawa ke tanah Jawa sepulangnya dari tanah suci. Batu tersebut dipasangkan di tempat imam di Masjid Kudus. Sunan Kudus tutup usia pada 1550 Masehi setelah melakukan dakwahnya di tanah Jawa. Informasi wafatnya beliau belum diketahui pasti, tapi letak makam Sunan Kudus ada di belakang Masjid Agung, Kudus, Jawa Tengah.